Sejarah Timur Leng atau Tamerlane menurut sejarawan Muslim merupakan topik yang menarik karena Timur Leng adalah seorang penakluk dan penguasa yang memiliki pengaruh besar di dunia Islam pada abad ke-14. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah Timur Leng berdasarkan perspektif sejarawan Muslim. Timur Leng lahir di Kesh, dekat Samarkand, di wilayah Transoksiana, sekarang Uzbekistan. Ia berasal dari suku Barlas, sebuah kelompok Turk Mongol yang telah memeluk Islam. Meskipun bukan keturunan Genghis Khan secara langsung, Timur mengklaim dirinya sebagai penerus tradisi Mongol dan Islam. Timur Leng memulai karirnya sebagai pemimpin lokal dan berhasil menyatukan berbagai suku di wilayah tersebut. Ia menggunakan kombinasi kekuatan militer, diplomasi, dan strategi politik untuk memperluas kekuasaannya. Pada 1370, ia menguasai Transoksiana dan menjadikan Samarkand sebagai ibu kota kekaisarannya. Timur Leng dikenal karena kampanye militernya yang brutal dan efektif. Ia menaklukkan wilayah-wilayah luas, termasuk Timur menguasai sebagian besar Persia, Iran modern. Setelah serangkaian kampanye militer, ia mengalahkan Kesultanan Utsmaniyah dalam pertempuran Ankara dan menangkap Sultan Bayezid I. Pada 1398, ia menyerang India, menghancurkan Delhi, dan membawa banyak harta rampasan. Timur menaklukkan Damaskus dan Baghdad, menghancurkan kota-kota tersebut. Ia juga melancarkan serangan ke wilayah Golden Horde di Rusia Selatan. Meskipun Timur Leng adalah seorang Muslim, tindakannya seringkali kontroversial di mata sejarawan Muslim. Di satu sisi, ia mempromosikan Islam dan membangun masjid serta madrasah di wilayah kekuasaannya. Di sisi lain, kekejamannya terhadap penduduk Muslim seperti pembantaian di Isfahan dan Baghdad menimbulkan kritik. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Arabsyah memberikan gambaran yang beragam tentang Timur. Ibnu Khaldun yang bertemu langsung dengan Timur menggambarkannya sebagai pemimpin yang cerdas tetapi kejam. Sementara itu, Ibnu Arabsyah yang menjadi tawanan Timur menulis tentang kekejamannya dengan nada yang sangat kritis. Timur Leng meninggal pada tahun 1405 saat dalam perjalanan untuk menyerang dinasti Ming di Cina. Kekaisarannya tidak bertahan lama setelah kematiannya, tetapi warisannya tetap signifikan. Ia mendirikan dinasti Timurid yang memerintah wilayah Asia Tengah dan Persia selama beberapa generasi. Cucunya, Ulugh Beg, dikenal sebagai ilmuwan dan astronom terkemuka. Sejarawan Muslim melihat Timur Leng sebagai figur yang kompleks. Di satu sisi, ia diakui sebagai pelindung Islam dan pembangun peradaban. Di sisi lain, kekejamannya dan penghancuran kota-kota Muslim membuatnya menjadi tokoh yang kontroversial. Beberapa sejarawan menganggapnya sebagai penghukum Tuhan yang diutus untuk menguji umat Islam, sementara yang lain melihatnya sebagai penguasa yang haus kekuasaan. Secara keseluruhan, Timur Leng adalah tokoh penting dalam sejarah Islam yang meninggalkan warisan yang masih diperdebatkan hingga hari ini. Kebijakan Timur Leng, Tamerlane, telah menjadi subjek analisis dan interpretasi oleh berbagai sejarawan, termasuk sejarawan Muslim. Timur Leng adalah seorang penakluk dan pemimpin militer yang mendirikan Kekaisaran Timurid pada abad ke-14. Kebijakan dan tindakannya seringkali dilihat sebagai kontradiktif. Di satu sisi ia dikenal sebagai pelindung Islam, tetapi di sisi lain, tindakannya seringkali brutal dan merusak. Berikut adalah beberapa perspektif sejarawan Muslim mengenai kebijakan Timur Leng. Beberapa sejarawan Muslim melihat Timur Leng sebagai pelindung Islam. Ia seringkali mengklaim bahwa penaklukannya dilakukan atas nama Islam dan untuk menyebarkan agama. Misalnya, ia menyerang India dengan alasan untuk menghukum penguasa Muslim yang dianggap tidak cukup taat dan untuk melawan pengaruh Hindu. Di sisi lain, banyak sejarawan Muslim yang mengkritik kekejaman Timur Leng. Ia dikenal karena membantai penduduk kota-kota yang ditaklukkannya, termasuk kota-kota Muslim seperti Baghdad, Delhi, dan Aleppo.
Pembantaian ini seringkali dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan dan belas kasihan. Meskipun dikenal sebagai penakluk yang kejam, Timur Leng juga dikenal sebagai patron seni dan budaya. Ia membangun banyak masjid, madrasah, dan monumen lainnya di wilayah kekuasaannya, terutama di Samarkand yang menjadi ibu kota kekaisarannya. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun yang bertemu dengan Timur Leng mengakui kecerdasan dan visinya dalam membangun kekaisaran. Timur Leng seringkali berusaha mendapatkan legitimasi dari ulama dan pemimpin agama. Ia menggunakan fatwa dan dukungan ulama untuk membenarkan tindakan militernya. Namun, hubungan ini tidak selalu harmonis, karena beberapa ulama mengkritik metode dan kekejamannya. Warisan Timur Leng tetap kontroversial di kalangan sejarawan Muslim. Di satu sisi, ia diingat sebagai seorang penakluk yang memperluas wilayah Islam dan membangun monumen-monumen megah. Di sisi lain, kekejamannya dan penghancuran kota-kota Muslim meninggalkan catatan hitam dalam sejarah. Secara keseluruhan, kebijakan Timur Leng dilihat sebagai campuran antara keinginan untuk memperluas kekuasaan dan kekaisarannya dengan klaim sebagai pelindung Islam. Namun, metode yang digunakannya seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang sebenarnya, sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan sejarawan Muslim. Kepemimpinan Timur Leng, Tamerlane, pada abad ke-14 Masehi meninggalkan dampak yang kompleks dan kontroversial bagi umat Islam, menurut sejarawan Muslim. Berikut adalah beberapa perspektif tentang kondisi umat Islam di masa kepemimpinannya. Timur Leng dikenal sebagai penakluk yang brutal. Ia menyerang dan menghancurkan banyak kota-kota Islam seperti Baghdad, Damaskus, dan Delhi. Pembantaian massal, penghancuran masjid, dan pembakaran buku-buku terjadi di berbagai wilayah yang ditaklukkannya. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun menggambarkan kekejamannya terhadap penduduk Muslim, meskipun Timur Leng sendiri mengklaim sebagai pelindung Islam. Timur Leng mengklaim dirinya sebagai pembela Islam dan menggunakan retorika keagamaan untuk melegitimasi penaklukannya. Ia menyatakan bahwa tujuannya adalah membersihkan Islam dari bid'ah dan memulihkan kejayaan Islam. Namun, banyak sejarawan Muslim meragukan klaim ini, mengingat tindakannya yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti pembunuhan terhadap sesama Muslim. Penaklukan Timur Leng menyebabkan kehancuran besar-besaran terhadap pusat-pusat peradaban Islam, termasuk kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Namun, di sisi lain, ia juga mendukung seni dan arsitektur Islam di ibu kotanya, Samarkand. Ia membawa para seniman, ilmuwan, dan ulama dari wilayah yang ditaklukkannya untuk mengembangkan kota tersebut. Sejarawan Muslim seperti Ibn Arabsyah yang menjadi tawanan Timur Leng menggambarkannya sebagai seorang tiran yang kejam dan menghancurkan peradaban Islam. Di sisi lain, beberapa sejarawan mengakui bahwa kepemimpinannya membawa stabilitas sementara di wilayah-wilayah yang dikuasainya, meskipun dengan cara yang brutal. Warisan Timur Leng bagi umat Islam bersifat ambivalen. Di satu sisi, ia menghancurkan banyak pusat kekuatan dan kebudayaan Islam. Di sisi lain, ia juga mempromosikan seni dan arsitektur Islam di wilayah kekuasaannya. Kepemimpinannya sering dilihat sebagai periode yang penuh kontradiksi, di mana klaim sebagai pelindung Islam bertolak belakang dengan tindakan-tindakannya yang merugikan umat Islam. Secara keseluruhan, kondisi umat Islam di masa kepemimpinan Timur Leng ditandai oleh kehancuran, kekerasan, dan ketidakstabilan, meskipun ada upaya-upaya tertentu untuk memajukan kebudayaan Islam di wilayah kekuasaannya. Pada masa kepemimpinan Timur Leng, Tamerlane, seorang penakluk dan pemimpin militer dari abad ke-14, terjadi banyak peperangan dan penaklukan yang melibatkan kekerasan dan kehancuran besar. Menurut sejarawan Muslim seperti Ibn Khaldun dan Ibn Arabsyah, Timur Leng dikenal sebagai sosok yang sangat kejam dan destruktif dalam ekspansi militernya.
Berikut adalah beberapa catatan penting mengenai peperangan di masa kepemimpinannya menurut perspektif sejarawan Muslim. Timur Leng menaklukkan banyak wilayah, termasuk Persia, Mesopotamia, India, Suriah, dan Anatolia. Dalam penaklukan ini, ia sering menghancurkan kota-kota besar dan membantai penduduknya. Misalnya, di Isfahan, Iran, ia memerintahkan pembunuhan massal terhadap ribuan orang sebagai hukuman atas pemberontakan. Peristiwa ini dicatat oleh sejarawan Muslim sebagai contoh kekejamannya. Timur Leng terlibat dalam konflik dengan Tokhtamesh, pemimpin Golden Horde, yang awalnya adalah sekutunya. Pertempuran ini menyebabkan kehancuran besar di wilayah stepa Eurasia dan melemahkan kekuatan Golden Horde. Sejarawan Muslim mencatat bahwa pertempuran ini menunjukkan ambisi Timur Leng untuk menguasai seluruh wilayah Muslim dan non-Muslim. Dalam penyerangannya ke India, Timur Leng menghancurkan Delhi dan membantai banyak penduduknya. Sejarawan Muslim seperti Ibn Arab Shah menggambarkan kekejaman ini sebagai tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, meskipun beberapa sejarawan juga mencatat bahwa Timur Leng membawa banyak harta rampasan dan seniman ke Samarkand, ibu kotanya. Timur Leng menyerang Suriah dan mengalahkan pasukan Mamluk, menghancurkan kota-kota seperti Aleppo dan Damaskus. Ia juga mengalahkan Sultan Utsmaniyah Bayezid I dalam pertempuran Ankara yang menyebabkan kekacauan di Anatolia. Sejarawan Muslim mencatat bahwa penaklukan ini memperlemah kekuatan Muslim di wilayah tersebut. Sejarawan Muslim seperti Ibn Khaldun yang pernah bertemu dengan Timur Leng menggambarkannya sebagai sosok yang sangat ambisius dan kejam. Meskipun Timur Leng mengklaim dirinya sebagai pembela Islam, tindakannya sering bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti pembunuhan massal dan penghancuran masjid serta kota-kota Muslim. Meskipun Timur Leng membangun banyak monumen megah di Samarkand dan memajukan seni serta budaya, warisannya dianggap kontroversial oleh sejarawan Muslim. Di satu sisi, ia diakui sebagai pemimpin militer yang sangat sukses, tetapi di sisi lain, kekejamannya meninggalkan trauma mendalam bagi banyak masyarakat Muslim yang menjadi korban penaklukannya. Secara keseluruhan, menurut sejarawan Muslim, peperangan di masa kepemimpinan Timur Leng dicirikan oleh kekejaman, kehancuran, dan ambisi yang besar. Meskipun ia mengklaim diri sebagai pembela Islam, tindakannya seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam hal perlindungan terhadap nyawa dan harta benda umat Muslim. Peperangan besar antara Timur Leng, Tamerlane, melawan Sultan Bayezid I Imam Bayezid adalah konflik penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada awal abad ke-15. Pertempuran ini dikenal sebagai Pertempuran Ankara, dan menurut sejarawan Muslim, peristiwa ini memiliki dampak signifikan terhadap dunia Islam, khususnya Kesultanan Utsmaniyah, Ottoman, dan Kekaisaran Timur Leng. Timur Leng adalah seorang penakluk dari Asia Tengah yang mendirikan Kekaisaran Timurid. Ia dikenal karena kekejamannya dalam menaklukkan wilayah-wilayah termasuk Persia, Mesopotamia, dan sebagian India. Sultan Bayezid I adalah penguasa Kesultanan Utsmaniyah yang sedang dalam proses memperluas kekuasaannya di Anatolia dan Balkan. Ia dijuluki Yildirim, petir, karena kecepatan dan agresivitasnya dalam penaklukan. Menurut sejarawan Muslim, konflik antara Timur Leng dan Bayezid Pim dipicu oleh Timur Leng melihat ekspansi Utsmaniyah sebagai ancaman terhadap kekuasaannya di Anatolia. Beberapa penguasa lokal Anatolia yang ditaklukkan oleh Bayezid I meminta perlindungan dari Timur Leng. Timur Leng mengirim surat kepada Bayezid I menuntut pengakuan atas kekuasaannya dan mengancam akan menyerang jika Bayezid tidak tunduk. Pertempuran ini terjadi di dekat Ankara, sekarang ibu kota Turki. Menurut catatan sejarawan Muslim seperti Ibn Arab Shah dan Syaraf ad-Din al-Yazdi, pertempuran ini berlangsung sengit. Beberapa poin penting yang dicatat, pasukan Timur Leng lebih besar dan terorganisir, termasuk penggunaan gajah perang yang menakutkan pasukan Utsmaniyah. Pasukan Bayezid I kelelahan setelah kampanye militer panjang di Balkan dan Anatolia.
memicu periode yang dikenal sebagai Vetret de Vries, masa interregnum, di mana terjadi perebutan kekuasaan antara putra-putra Bayazid Ibn Tain. Bayazid Pranirah meninggal dalam tahanan Timur Leng pada 403. Sejarawan Muslim berbeda pendapat tentang penyebab kematiannya. Ada yang menyebutkan bunuh diri, sakit, atau diperlakukan dengan buruk oleh Timur Leng. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun dan Ibn Arabsyah memberikan pandangan yang beragam tentang konflik ini. Ibn Arabsyah, yang awalnya menjadi tahanan Timur Leng, menggambarkan Timur sebagai penakluk yang kejam, tetapi juga mengakui kecerdasan militernya. Ibn Khaldun melihat konflik ini sebagai contoh persaingan kekuasaan yang merugikan umat Islam secara keseluruhan karena melemahkan dua kekuatan besar Islam saat itu. Pertempuran antara Timur Leng dan Sultan Bayazid I adalah peristiwa penting yang mengubah peta politik dunia Islam. Kekalahan Bayazid I melemahkan Kesultanan Utsmaniyah untuk sementara, tetapi pada akhirnya Utsmaniyah bangkit kembali dan menjadi kekuatan dominan di dunia Islam. Sementara itu, Kekaisaran Timur Leng mulai mengalami kemunduran setelah kematiannya pada 1405. Peristiwa ini menjadi pelajaran tentang pentingnya persatuan dan stabilitas dalam dunia Islam. Timur Leng atau Tamerlane adalah seorang penakluk dan pemimpin militer yang terkenal dari abad ke-14. Akhir hayatnya dicatat oleh berbagai sejarawan Muslim, dan catatan-catatan ini memberikan gambaran tentang kematiannya. Menurut sejarawan Muslim seperti Ibn Arabsyah dan Syaraf ad-Din al-Yazdi, Timur Leng meninggal pada tahun 1405 M, 807 H, dalam perjalanannya untuk menyerang dinasti Ming di China. Kematiannya terjadi di kota Otrar, yang terletak di wilayah yang sekarang menjadi Kazakhstan. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Timur Leng mengalami sakit sebelum kematiannya. Ibn Arabsyah, yang seringkali kritis terhadap Timur, mencatat bahwa kematiannya mungkin disebabkan oleh penyakit atau luka yang dideritanya. Ada juga laporan yang menyebutkan bahwa ia mungkin terkena wabah atau penyakit lainnya selama perjalanannya. Timur Leng dimakamkan di Samarkand, kota yang ia jadikan sebagai ibu kota kekaisarannya. Makamnya, yang dikenal sebagai Gure Amir, menjadi salah satu situs bersejarah yang penting di Uzbekistan. Secara umum, sejarawan Muslim menggambarkan kematian Timur Leng sebagai akhir dari seorang penakluk besar yang meninggalkan warisan kompleks, di mana ia dihormati karena kehebatannya dalam strategi militer, tetapi juga dikritik karena kekejamannya dan penghancuran yang ia timbulkan di berbagai wilayah. Timur Leng, Tamerlane, meninggalkan jejak peninggalan yang signifikan, terutama dalam bidang arsitektur, budaya, dan administrasi. Kekaisarannya, yang dikenal sebagai Kekaisaran Timurid, membentang dari Asia Tengah hingga ke Persia, India, dan sebagian Timur Tengah. Berikut adalah beberapa jejak peninggalan Timur Leng yang paling menonjol. Men Timur Leng dikenal karena minatnya yang besar terhadap arsitektur megah. Ia membangun dan merenovasi banyak bangunan yang menjadi simbol kekuasaannya. Beberapa peninggalan arsitektural yang terkenal antara lain Gure Amir, Samarkand, Uzbekistan. Ini adalah makam Timur Leng sendiri, yang juga menjadi tempat pemakaman beberapa anggota keluarganya. Kompleks ini dianggap sebagai salah satu mahakarya arsitektur Islam. Registan Square, Samarkand. Meskipun sebagian besar pembangunannya dilakukan oleh keturunannya, Registan Square adalah jantung kota Samarkand dan menjadi simbol kejayaan Timurid. Tempat ini dikelilingi oleh madrasah, sekolah agama yang megah. Masjid Bibi Khanim, Samarkand, dibangun atas perintah Timur untuk menghormati istrinya. Masjid ini adalah salah satu masjid terbesar di dunia Islam pada masanya. Shah Izinda, Samarkand. Kompleks pemakaman ini menjadi tempat peristirahatan bagi keluarga dan kerabat Timur, serta tokoh-tokoh penting lainnya. Timur Leng mendorong perkembangan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ia membawa para seniman, ilmuwan, dan cendekiawan
dari wilayah taklukannya ke Samarkand, menjadikan kota itu sebagai pusat budaya dan intelektual. Periode Timurid dikenal dengan perkembangan seni miniatur dan kaligrafi yang indah. Timur mendukung para astronom, matematikawan, dan ilmuwan lainnya. Observatorium Ulugh-Beg, cucu Timur, adalah salah satu pusat ilmu astronomi terkemuka pada masanya. Timur Lenk membangun sistem administrasi yang kuat untuk mengelola kekaisarannya yang luas. Ia menerapkan hukum Islam dan memastikan stabilitas di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Timur Lenk dikenal sebagai salah satu penakluk terhebat dalam sejarah. Strategi militernya yang cerdik dan pasukannya yang disiplin menjadi model bagi pemimpin militer setelahnya. Namun, kekejamannya dalam menaklukkan wilayah juga meninggalkan jejak destruktif di banyak daerah. Kekaisaran Timurid yang didirikan oleh Timur Lenk menjadi fondasi bagi perkembangan dinasti-dinasti berikutnya, seperti Mughal di India. Cucunya, Babur, adalah pendiri Kekaisaran Mughal yang memerintah India selama beberapa abad. Timur Lenk menjadi tokoh legendaris dalam sejarah Asia Tengah dan dunia Islam. Kisah-kisah tentang kehebatannya dalam pertempuran dan kekejamannya sering diceritakan dalam literatur dan tradisi lisan. Secara keseluruhan, jejak peninggalan Timur Lenk mencerminkan ambisinya untuk meninggalkan warisan abadi, baik melalui bangunan megah, perkembangan budaya, maupun pengaruh politik dan militernya yang luas.